rasa di DPRD Kalimantan Selatan. Kondisi geopolitik pengaruhi biaya haji khusus dan umroh. PHK 4 bekerja sawit bergulir di DPRD Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Badua. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di Kamis 23 April 2026. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azadi, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara, puluhan warga Sidomulyo 1, Kota Banjarbaru bersama Aliansi Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan. Warga menuntut keadilan terkait sengketa lahan dengan pihak TNI yang dinilai masih meninggalkan ketidakpastian hukum. Dengan membawa spanduk yang berisi sejumlah tuntutan, masyarakat Sidomulyo 1 bersama mahasiswa geruduk gedung DPRD Kalsel. Dalam orasinya, warga menuntut keadilan dan transparansi atas klaim kepemilikan tanah. Mereka mendesak legislator untuk turut andil dalam konflik agraria yang melibatkan warga dengan pihak TNI. Persoalan ini mencuat saat pihak TNI melakukan pemasangan patok secara sepihak tanpa pemberitahuan maupun dasar surat yang jelas yang membuat warga gelisah. Ketua RT setempat Purnomo mengungkapkan, meski ada klaim pembayaran lahan oleh TNI pada periode 1950 hingga 1960-an, hal tersebut dinilai tidak memiliki korelasi dengan lahan yang saat ini diduduki warga. Menuntut keadilan, itu aja. Sementara saya tanggal 1 April kemarin ada sengketa antara warga dengan gereja. Itu kedua belah membawa bukti. Ini loh bukti saya, ini bukti saya. Ukur. Itu baru betul. Nah, kalau ini tidak ada sama sekali. Punya warga di tempat. Punya mereka ada pernah dilihatkan. Komandan Korem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus menyatakan, pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saat ini mereka masih menanti putusan kasasi dari Mahkamah Agung sebagai dasar hukum tetap dalam penyelesaian sengketa tersebut. 2 kali sidang, baik pengadilan negeri Banjarmasin maupun pengadilan tinggi, itu dimenangkan oleh kita sebagai TNI bahwa lahan itu adalah milik TNI. Walaupun di dalam putusan itu tidak menyatakan bahwa tanah itu akan dikosongkan. Sampai saat ini belum. Dan saat ini proses hukumnya sudah masuk ke kasasi dan belum ada keputusan oleh Mahkamah Agung. Begitu demikian Pak, Bapak Ibu yang saya sampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu kalian mengklaim bahwa ini milik kami, punya dokumen, kami akan cek terlebih dahulu dan akan kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kini warga tengah menanti putusan kasasi di Mahkamah Agung dengan harapan ada tinjauan hukum yang lebih objektif atas bukti-bukti yang mereka miliki. Ya, sementara itu, Saudara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, berjanji akan memfasilitasi penyelesaian konflik agraria antara warga Sidomulyo 1 dengan pihak TNI, yang menjadwalkan akan membawa persoalan ini dalam rapat dengar pendapat umum pada Mei mendatang dengan memanggil sejumlah pihak terkait. Konflik lahan antara warga Sidomulyo 1 Banjarbaru dengan pihak TNI mendapat atensi serius Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka. Ia menegaskan akan membawa persoalan ini dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU pada 5 Mei 2026 mendatang. Dalam rapat tersebut, Dewan akan mengundang Badan Pertanahan Nasional, perwakilan warga terdampak, serta pihak Datasemen Jeni Tempur 8GM sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan lokasi sengketa. Ia berkomitmen menjadi fasilitator agar proses hukum berjalan adil tanpa merugikan salah satu pihak.
Lebih baik kita temukan aja supaya nanti tidak ada rakyat yang dirugikan. Begitu juga pihak, kalau itu misalnya ternyata jatuh kepada pihak ini dinyatakan benar sesuai dengan nanti di lapangan, nanti pihak yang menjelaskannya pihak pertanahan. Kami kesehatan nanti membackup-nya di belakang. Sidomulyo kita agendakan nanti kita mediasikan di tanggal 5 setelah paripurna. Sengketa agraria ini sendiri merupakan buntut dari ketidakpuasan warga atas pemasangan patok oleh TNI pada lahan yang telah mereka diami selama puluhan tahun. Meski pihak TNI mengklaim memiliki riwayat pembayaran lahan sejak tahun 1950-an, namun warga bertahan dengan bukti kepemilikan sah berupa sertifikat hak milik dan akta jual beli. Konflik ini telah bergulir sejak 2019 dan kini menanti putusan kasasi Mahkamah Agung. Saudara, kondisi geopolitik global dengan konflik internasional memberikan dampak pada perjalanan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci. Menyikapi kondisi yang ada, Forum Komunikasi Penyelenggara Travel, Umroh dan Haji Khusus FK Patuh Kalimantan Selatan bersepakat melakukan penyesuaian biaya perjalanan, utama kenaikan harga tiket pesawat yang tidak hanya berlaku bagi perjalanan umroh, namun juga haji non-reguler dan non-kuota. Kenaikan harga aftur yang merupakan imbas dari konflik internasional juga berdampak besar kepada biaya perjalanan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci. Penyesuaian harga menjadi pilihan yang harus ditempuh penyelenggara Biro Perjalanan di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam FK Patuh. Pemilik Biro Perjalanan Haji dan Umroh Haji Muhammad Irhami dan HM Zulfan Effendi mengatakan, dengan bengkaknya biaya operasional, terutama harga tiket pesawat yang mencapai 60% dari total biaya umroh, penyesuaian ini relevan dilakukan. Mengingat tak sedikit penyelenggara yang merugi dengan kenaikan yang terjadi. Karena nanti adanya penyesuaian harga, khususnya untuk awal musim keberangkatan umroh itu mulai bulan Muharram, tepatnya pada bulan Juni nanti, insya Allah ada penyesuaian harga seperti itu. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Pentingnya di sini sangat berpengaruh juga adanya fluktuasi kurs dolar. Karena pembayaran kita di lapangan juga sebagian menggunakan dolar. Jadi pengaruhnya dolar sama pesawat ini sangat mempengaruhi harga daripada paket umrah sendiri. Ketua FK Patuh Kalimantan Selatan Haji Saridi Salimin mengatakan, penyesuaian harga perjalanan ibadah umroh dan haji ini menurutnya akan mulai diberlakukan pada keberangkatan usai musim haji di Juni mendatang, dengan estimasi kenaikan di angka 2 hingga 4 juta rupiah. Pihaknya pun akan terus melakukan pemantauan, termasuk potensi kenaikan biaya lainnya di Tanah Suci. Penyesuaian harga jual umroh dan haji, tentunya ini tidak bisa dipungkiri karena hampir 60% itu kos adalah di harga tiket. Jadi berapa persen Pak? Kemungkinan naiknya berapa persen Pak? Ya kita menyesuaikan, ini masih kita terus terang aja masih wait and see. Tapi kemungkinan kita akan ada penyesuaian. Mulai kapan akan penyesuaian itu Pak? Mulai saat ini kah atau? Mulai saat ini dan akan terbang pada bulan Juni nanti setelah musim haji. Saat ini harga rata-rata umroh di kisaran terendah di harga 30 jutaan. Untuk haji non-reguler dan non-kuota di harga 250 hingga 500 juta rupiah, tergantung fasilitas yang ditawarkan. FK Patuh Kalimantan Selatan optimis, meski dilakukan penyesuaian pada biaya perjalanan, tidak menghalangi niat masyarakat Kalimantan Selatan untuk menjalankan ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci. 359 calon haji kloter 1 masuk asrama haji. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Ya, Saudara, 359 calon haji dan petugas haji kloter 1 asal Banjarmasin masuk asrama haji sebelum bertolak ke Tanah Suci. Selama di embarkasi, jemaah mendapatkan berbagai layanan terpadu melalui sistem one-stop service. Kedatangan 359 jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang 1 ini menandai dimulainya musim haji 1447 Hijriah di embarkasi Banjarmasin.
Menggunakan seragam batik identitas nasional, para tamu Allah ini langsung diarahkan petugas menuju aula keberangkatan, Aula Mekah, untuk menjalani proses penerimaan. Tahun ini PPIH menerapkan sistem one-stop service atau layanan terpadu satu pintu. Dalam satu ruangan, jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan akhir, menerima gelang identitas, paspor, kartu nusuk, serta uang saku atau living cost untuk jemaah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Edi Hairani mengatakan, layanan satu pintu ini ditujukan agar jemaah memiliki waktu istirahat yang lebih banyak di asrama. Di asrama, para jemaah kembali diberikan bimbingan haji dan pemeriksaan kesehatan akhir. Kedatangan ini jamaah akan diberikan yang pertama adalah berkenaan dengan STMA, surat panggilan masuk asrama, kemudian living cost. Jadi living cost ini sangu atau duit agar mereka belanja selama di Mekah dan Madinah. Kemudian juga mereka akan menerima paspor, kemudian gelang jamaah, dan yang utama dan sangat penting ini adalah kartu nusuk. Jadi kartu nusuk kami sampaikan, kalau tahun kemarin itu diserahkan di sana, di Saudi, tahun ini diserahkan di embarkasi. Jadi ketika penerimaan mereka langsung menerima kartu nusuk dan langsung diaktifasi. Langsung saat menerima itu juga. Salah seorang calon haji asal Banjarmasin, Muhammad Syafwan mengatakan, setelah menunggu 15 tahun, akhirnya ia berangkat. Dalam menjalankan ibadah ini, nantinya akan lebih menjaga kesehatan untuk memperlancar proses ibadah. Paspor, ini kartu apa ini? Kartu nusuk dan duit. Paspor nih. Kesiapan kalian sendiri untuk keberangkatan haji ini seperti apa? Ya, menjaga kesehatan. Setiap hari dijaga. Makanan, minuman, hati-hati. Jemaah kloter 1 ini rencananya akan diberangkatkan langsung menuju Madinah. Diharapkan seluruh jemaah terus menjaga kondisi kesehatan mengingat suhu udara yang cukup ekstrim di Tanah Suci. Dari 359 calon jamaah haji kelompok terbang pertama asal kota Banjarmasin, 64%-nya masuk dalam kategori khusus yakni lansia, uzur, dan disabilitas. Pemeriksaan kesehatan intensif dilakukan petugas termasuk pendampingan calon jamaah haji dengan resiko tinggi. Musim Haji 1447 Hijriah, embarkasi Banjarmasin dimulai. Hari ini kelompok terbang 1 mulai memasuki asrama untuk kemudian dijadwalkan malam ini akan diberangkatkan menuju Tanah Suci. Pemeriksaan kesehatan menjadi hal utama di pintu kedatangan, mengingat jumlah dari total jamaah masuk dalam kategori khusus di usia lanjut. Saibatul Hamdi Hashim salah satunya. Meski dinyatakan sehat oleh petugas, pemeriksaan kesehatan Saibatul Hashim mendapatkan catatan dari petugas kesehatan dengan hipertensi dan asam urat yang harus diwaspadai oleh calon jamaah haji dan petugas. Apakah ada yang dikeluhkan atau seperti apa? Tidak apa-apa. Dinyatakan sehat? Ya. Yang lain-lain, pian berangkat dengan siapa? Yang namanya. Oh, berdua pian lah. Piannya terpisah. Nggih. Tadi apa aja yang sudah diperiksa? Ya. Yang diperiksa apa aja pian? Diperiksa kesehatan. Kemudian kalau ini ditanya-tanya oleh dokter. Ya. Nah, tanya dokter apa tadi pian? Ditanya apa? Darah tinggi kan? Tinggi. Nah, apalagi asam urat. Dari data kelompok terbang 1, dijelaskan Dokter Kloter Embarkasi BDJ 01, Dr. Aldia Jamila, dari 360 calon jamaah haji, 1 orang batal berangkat karena meninggal dunia. Tersisa 359 orang, di mana 64%-nya atau 232 masuk dalam kategori khusus yakni lansia, uzur, dan disabilitas. 38 orang menggunakan alat bantu kursi roda dan tongkat, 2 orang disabilitas. 50 orang itu rata-rata apa yang mereka keluhkan, Dok? Kebanyakan itu adalah para lansia yang sudah memiliki banyak penyakit seperti kejiwaan
asam manis, darah tinggi, maupun kolesterol, penyakit jantung, dan ada riwayat stroke. Tapi ada yang harus dirawat kan dok atau ditinggal atau seperti apa kondisinya? Untuk sementara ini masih kita lakukan pemeriksaan dan kita evaluasi ulang di poliklinik. Dari hasil pemeriksaan kesehatan di kategori calon jamaah haji ini, 48 orang masuk dalam kategori resiko tinggi. Petugas akan melakukan pemeriksaan kesehatan intensif, termasuk pendampingan kepada calon jamaah haji. Moto Haji Ramah Lansia terlihat pada pola layanan prima yang diberikan petugas kepada calon jamaah haji embarkasi Banjarmasin di asrama haji. Dengan pelompokan khusus, 3 kategori di Gedung Marwah, calon jamaah haji datangi langsung petugas tanpa harus mengantri dalam pemeriksaan dan penyerahan kelengkapan hingga identitas jamaah haji. Ada pemandangan yang berbeda dalam musim haji tahun ini. Usai diterima di asrama haji, 359 kelompok terbang 1 asal kota Banjarmasin kemudian dikelompokkan sesuai dengan kondisi calon jamaah haji. 232 atau 64%-nya yang masuk dalam kategori khusus ditempatkan di Gedung Marwah. Calon jamaah haji dilayani intensif, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga pengecekan kelengkapan, identitas, dan penyerahan living cost jamaah. Dengan pola layanan langsung, di mana petugas yang mendatangi kamar calon jamaah haji tanpa mereka repot mengantri atau sibuk dengan kelengkapan yang harus diserahkan kepada petugas. Seperti yang dirasakan calon jamaah haji Herlinawati yang mendampingi sang bunda. Pelayanan prima ramah lansia menurutnya sangat membantu. Petugas cakap melayani jamaah mulai dari kedatangan di asrama. Sedang maksimal, ya. Tadi bisa langsung istirahat kalau di sini kayak gitu, tidak ikut antrian gitu. Jadi memang dipisahkan ya? Iya, jadi memang betul-betul ramah lansia kayak gitu. Nah, apa yang paling terasa nih ketika petugas yang langsung datang ke Bubuan Pian atau seperti apa? Iya, petugas langsung datang ke kamar-kamar kayak gitu. Jadi tidak berantri mereka. Moto Haji Ramah Lansia merupakan tema utama penyelenggaraan ibadah haji musim haji tahun ini. Kebijakan ini menekankan pada pelayanan proaktif petugas, khususnya lansia untuk rasa aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah haji. Dari data Siskohat Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, dari total 5.187 calon jamaah haji embarkasi Banjarmasin, 33%-nya masuk dalam kelompok khusus, yakni lansia, uzur, dan disabilitas. Saudara, sebanyak 411 calon jamaah haji Kabupaten Tanah Laut secara resmi dilepas oleh Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto. Pelepasan yang berlangsung di Masjid Syuhada Plehari ini turut diwarnai isak tangis haru keluarga saat Bupati Tanah Laut melepas para tamu Allah tersebut. Suasana penuh kebahagiaan terlihat di Masjid Syuhada Plehari. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara resmi melepas keberangkatan 411 yang terdiri dari jemaah haji dan petugas. Dari data Kementerian Agama setempat, jemaah terbagi dalam 2 kloter. Kloter 9 sebanyak 360 orang yang akan berangkat pada 5 Mei, sedangkan kloter 18 sebanyak 55 orang menyusul pada 18 Mei mendatang. Tahun ini terdapat 15 jemaah lansia dan 18 pengguna kursi roda. Jemaah tergolong dalam rentang usia yang cukup jauh, di mana jemaah tersepuh berusia 84 tahun dari Batu Ampar dan jemaah termuda baru menginjak usia 18 tahun. Hari ini kita baru saja melepas calon jamaah haji dari Kabupaten Tanah Laut sebanyak 409 jamaah haji dan 2 orang pendamping, jadi total 411, yang mana usianya paling tua lah istilahnya 84 tahun, yang paling muda 14 tahun. Sehingga memang ini ada kenaikan daripada tahun 2025 yang lalu. Tentunya kami selaku kepala daerah kemudian mengharapkan seluruh jamaah haji dari Petronim pertama bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna dan khusyuk di sana, dan tentunya diberikan kesehatan sehingga bisa kembali ke tanah air, ke tanah laut dengan selamat dan sehat pula dengan jumlah 411 orang. Sehingga barusan kami melepas, insya Allah kloter pertama akan diberangkatkan ya,
tanggal 5 ya, tanggal 5 Mei dan ada 2 kloter tentunya dari Kabupaten Bangka. Pada kesempatan ini saya sebagai perayaan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus, pada Kementerian Haji dan Umroh, pada Kementerian Agama dan seluruh pihak-pihak yang telah melakukan persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji, dari manasik, kesiapan perlengkapan dan lain-lain. Dan itu saya. Ya. Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, juga menitipkan doa kepada para jemaah agar mendoakan keselamatan serta kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut dan Indonesia. Seluruh jemaah diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan mendapatkan haji mabrur. Muhammad Syaifullah, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, lonjakan harga LPG non-subsidi tekan daya beli. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Saudara, kenaikan harga LPG non-subsidi sejak 18 April 2026 mulai dirasakan di Martapura, Kabupaten Banjar. Lonjakan harga mempengaruhi daya beli masyarakat serta aktivitas perdagangan di tingkat agen. Kenaikan harga LPG non-subsidi sejak 18 April 2026 mulai dirasakan dampaknya, termasuk bagi mitra resmi atau agen. Di Martapura, Kabupaten Banjar, lonjakan harga mulai mempengaruhi aktivitas perdagangan. Perubahan ini mendorong konsumen menyesuaikan pola pembelian. Tidak hanya bagi pengguna bright gas, tetapi juga pada LPG ukuran 50 kg. Agen mengaku kondisi ini turut mempengaruhi penjualan serta respon pembeli. Situasi ini diharapkan dapat segera stabil agar tidak semakin membebani masyarakat. Dari konsumen yang asalnya mau beli kan tiba-tiba harga naik, tiba-tiba kan dijadiin. Ada aja seperti itu. Ada seperti itu. Dari yang pembeli ke penjual, pas lainnya kan kembali kita diangkat lagi harga naikkan lagi itu. Berarti ada dampaknya juga, dampak ada kenaikan ini. Ada dampak. Semoga ya harganya lebih stabil lagi gitu nah, supaya masyarakat lainnya tahu jangkau itu. Yang 5 kilo lah sekitar 20 ribuan. Yang 12 kilo sekitar 30 sampai 35-an. Dari harga berapa sampai ke berapa? Dari harga 95 jadi 115. Itu yang 5 kilo. Yang 12 kilo? Yang 12 kilo dari 195 menjadi 235. 50 kilo ada naikkan juga. Dari berapa ke berapa tuh? Sekitar 200 ribu lah. Harga tabung LPG ukuran 5 kg kini berada di kisaran Rp115.000 dari sebelumnya sekitar Rp95.000. Sementara tabung 12 kg naik dari Rp195.000 menjadi Rp235.000. Untuk tabung ukuran 50 kg, selisih kenaikan harga mencapai sekitar Rp200.000. Masalah PHK 4 pekerja sawit saat penugasan keluar daerah bergulir di DPRD Kabupaten Kota Baru setelah mediasi antara serikat pekerja dengan perusahaan tak membuahkan hasil. Rapat dengar pendapat digelar terkait nasib 4 pekerja sawit dari Kabupaten Kota Baru yang mengalami PHK saat penugasan keluar daerah. Masalah ini bergulir ke DPRD Kabupaten Kota Baru setelah mediasi antara serikat pekerja dengan perusahaan tak kunjung membuahkan hasil. Sempat diwarnai adu argumen, sejumlah kesepakatan akhirnya dicapai dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kota Baru, Sandri Alfandi. Isi kesepakatan yang dituangkan dalam surat rekomendasi ini diantaranya agar perusahaan segera memulangkan keempat pekerja yang masih berada di Papua, membayarkan hak-hak mereka serta menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat. Harapan kita penyelesaian tetap mengedepankan musyawarah karena supaya bisa menghasilkan keputusan atau hasil kebijakan yang bisa berdampak positif kepada kedua belah pihak. Tentunya tadi kami merekomendasikan musyawarah dan mufakat itu supaya bisa menyelesaikan yang sedang berproses di Dinas Ketenagakerjaan bisa tetap dilanjutkan, dan yang di DPRD hanya bisa menyampaikan rekomendasi sesuai dengan batasan yang ada.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat ini, manajemen perusahaan menyatakan alasan keempat pekerja di PHK karena adanya pelanggaran berat. Perusahaan pun sudah menawarkan untuk memulangkan mereka, walau menurut serikat pekerja, hal ini baru disampaikan setelah ramainya pemberitaan. Kita beri lagi, kalau mau pulang ke Kalsel, oke, mau beli tiket, belikan tiket, atau mau tetap di sana, tidak pulang, namun tetap minta kompensasi seganti tiket, ya, perusahaan siap itu. Namun demikian, sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi sebenarnya Pak, apabila memang tidak ada suatu kegaduhan atau minuman keras. Kenapa seperti itu? Karyawan yang lain yang masih melaksanakan tugasnya sebagai kampanye pun di sana masih bekerja seperti biasa. Di sisi lain, serikat pekerja akan mengawal hasil rapat ini agar benar-benar dijalankan oleh perusahaan. Mereka turut mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan. Selanjutnya tetap kami kawal dengan hasil RDP hari ini, apakah betul-betul dipulangkan atau tidak. Kalau memang tidak dipulangkan, maka kami akan melangkah lebih jauh lagi. Ke depan jangan sampai ada berulang hal yang sama. Kepada pemerintah kami sangat berharap juga dalam hal ini Disnaker pengawas. Disnaker pengawas itu harusnya turun cek dan memeriksa, memastikan bahwa perusahaan itu menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh undang-undang, baik undang-undang 13, Ciptaker atau segala macam. Sementara itu, dalam rekomendasinya, DPRD Kabupaten Kota Baru juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap beberapa hal yang diduga menyalahi aturan seperti prosedur penugasan pekerja keluar daerah dan PHK secara sepihak. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah musnahkan 64 barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap dari 14 perkara. Di antaranya 46 paket narkotika jenis sabu-sabu. Mulai sejak SMP, adik-adik semua paham. Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah musnahkan 64 barang rampasan dari 14 perkara yang telah inkrah. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Aditya Rakatama menjelaskan, barang yang dimusnahkan berasal dari perkara sepanjang Desember 2025 hingga April 2026 yang telah diputus mulai dari tingkat pengadilan negeri Barabai hingga Mahkamah Agung. Rinciannya, 5 perkara narkotika dengan 22 barang bukti, termasuk 46 paket sabu dengan berat bersih 6,03 gram. Kemudian, 5 perkara keamanan negara dan ketertiban umum dengan 34 barang bukti, di antaranya 553 karung beras SPHP Bulog ukuran 5 kg, 1 unit handphone, serta sejumlah pakaian. Ada 5 perkara keamanan negara dan Kantibum yang terdiri dari 1 perkara senjata tajam, 2 perkara perlindungan konsumen, dan 2 perkara kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati. Terdiri dari 34 barang bukti, diantaranya 553 karung beras merek SPHP Bulog ukuran 5 kg, 1 unit handphone, dan berbagai macam pakaian baju dan celana. Berikutnya, 4 perkara orang dan harta benda atau wardah yang terdiri dari 1 perkara pencurian, 1 perkara penganiayaan, dan 2 perkara pencabulan. Sehingga totalnya terdiri dari 8 barang bukti yang diantaranya berbagai macam pakaian dan baju celana. Kajari menambahkan, 8 barang bukti 4 perkara orang dan harta benda terkait kasus pencurian, penganiayaan, hingga pencabulan turut dimusnahkan. Pemusnahan barang rampasan ini turut dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan puluhan murid jenjang SMP. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, Organisasi Angkutan Darat Organda Kalimantan Selatan mengimbau para pelaku usaha transportasi dan masyarakat bersikap bijak dalam menyikapi kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan tak terhindarkan mengingat kondisi ekonomi global dan beban subsidi pemerintah. Meski bus penumpang antar kota, antar provinsi atau AKAP menggunakan bahan bakar bersubsidi dan belum alami kenaikan tarif, kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM non-subsidi, dan komponen operasional bus seperti ban dan oli berdampak langsung pada sektor transportasi, khususnya transportasi darat. Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Kalsel Edi Sucipto mengimbau
para pelaku usaha transportasi dan masyarakat bersikap bijak dalam menyikapi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi. Penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan tak terhindarkan, mengingat kondisi ekonomi global dan beban subsidi pemerintah. Pengawasan dari pemerintah, organda, dan aparat terkait untuk penggunaan dan pendistribusian BBM bersubsidi harus diperketat menghindari adanya kemungkinan peralihan dari pengguna BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan langsung pada operator angkutan. Meskipun yang naik itu non-subsidi, karena ada kemungkinan nanti orang-orang yang pengguna non-subsidi tadi tanpa adanya pengawasan yang ketat akan beralih ke subsidi. Untuk itu kita dari Organda merapatkan barisan juga bahwa non-subsidi yang kita gunakan untuk angkutan umum, barang dan penumpang itu harus kita amankan. Dan kami berharap juga kepada aparat penegak hukum khususnya dari kepolisian, ayo kita awasi sama-sama agar Banua kita tadi tetap aman, tidak terganggu. Menyikapi kenaikan BBM non-subsidi, Organda Kalsel juga berharap kondusivitas antara pelaku usaha dan pengguna jasa transportasi angkutan darat. Penyesuaian tarif tetap mengacu pada aturan berlaku agar tidak memberatkan masyarakat dengan lonjakan harga kebutuhan pokok. Ya, saudara, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, dan laporan hari ini disampaikan Bribda Nessa Dwi Kausari dari Satlantas Polres Hulu Sungai Utara. Baik, terima kasih. Halo Sobat Polantas, dengan saya Bribda Nessa Dwi Kausari dari Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara. Saat ini saya sedang berada di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Simpang 4, Banua 5, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dapat kita lihat bersama, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, baik dari arah Banjarmasin menuju Tabalong ataupun sebaliknya yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara, menurut data IRSMS di wilayah Polres Hulu Sungai Utara, selama 1 minggu terakhir terdapat kejadian laka lantas dengan korban luka ringan sebanyak 2 orang. Tidak lupa kami himbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan berlalu lintas dan tetap menjaga keselamatan saat berkendara dan memeriksa kondisi kendaraannya sebelum digunakan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat melalui media sosial Instagram Satlantas Polres Hulu Sungai Utara. Karena kami akan selalu update perkembangan tentang arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya Bribda Nessa Dwi Kausari melaporkan. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Ya, saudara, jika biasanya nelayan menggunakan kapal cas mesin damping untuk berburu ikan, tapi kali ini menjadi adu ketangkasan mengejar hadiah jutaan rupiah. Puluhan peserta berpartisipasi dalam balapan perahu dongfeng yang digelar Dewan Adat Ade Ogi Tanah Bumbu dalam rangka menyambut Pesta Laut Mapen Reritasie tahun 2026. Setiap kapal diisi 2 nelayan. Bahkan diantaranya ada wanita. Di tengah hembusan angin laut dan terik matahari, peserta pacu mesin dongfeng beradu kecepatan, menerjang gelombang agar menjadi terdepan. Peserta harus menempuh lintasan lomba sepanjang 6 km dari start di depan dermaga Pantai Pagatan hingga Masjid Apung Ziyadatul Abrar Desa Sungai Lembu, dan kembali ke garis finish. Aksi menantang peserta mendapatkan aplaus ratusan penonton yang memadati dermaga Pantai Pagatan. Sorak-sorai penonton menambah semangat para peserta untuk menjadi sang juara. Peserta adu kecepatan kapal cas mesin dongfeng ini
tak hanya berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu, tapi juga dari Kabupaten Kota Baru dan nelayan Provinsi Kalimantan Timur turut berpartisipasi. Sekjen Dewan Adat Adeogi Tanah Bumbu, Junaidi menyebutkan, ajang ini dalam rangka menyambut Pesta Laut Mapandre RI Tasi tahun 2026. Tak sekedar adu mekanik, tapi juga ajang silaturahmi antar nelayan melalui olahraga ketangkasan. Menumbuhkan sportivitas dan jiwa kompetitif yang sehat dan melestarikan nilai-nilai budaya Pesta Pantai Pagatan. Pesertanya dari Tanah Bumbu sendiri, dari Kabupaten Kota Baru, dari Kaltim. Oke, nah, ini balapan ya? Balapan. Jadi siapa yang terdepan itu yang juara? Ya, betul sekali. Oke, nah ini mereka memang peserta ini nelayan ya mereka ya? Memang nelayan, mayoritas nelayan. Oke, yang mungkin kapalnya digunakan untuk melaut ya? Ya, digunakan untuk melaut, mencari ikan, kadang-kadang cari kepiting dan udang. Oke, jadi ini memang pestanya warga nelayan ya? Betul sekali. Oke, nah kalau untuk puncaknya? Kalau untuk puncaknya itu kan tanggal 26. Itu juga ada sesuai dengan arahan Ibu Sekda kemarin bahwa kita juga akan mengadakan lomba kapal hias. Dalam balapan ini, panitia melaksanakan beberapa race untuk menentukan juaranya. Dan hasilnya, perahu tim Boy Kota Baru mampu mengungguli lawan-lawannya. Tampil sebagai juara pertama, disusul BBS 01 Kalimantan Timur juara kedua. Dan tim balap Mutiara Hati Kota Baru juara ketiga. Harapannya tahun berikutnya ketangkasan balapan perahu ini kembali digelar dengan peserta dan hadiah lebih besar. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Ratusan pendayung arung jeram dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur adu kemampuan dalam lomba ketangkasan fun rafting di Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Ajang yang digagas Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Tanah Bumbu bertujuan untuk menyemarakan Pesta Budaya Maritim Mapandre RI Tasi 2026 dan Hari Jadi Kabupaten ke-23. Event bertajuk Fun Rafting Bupati Cup 2026 ini bentuk inovasi untuk mempromosikan kekayaan alam bumi bersujud masyarakat luas. Tak sekadar mengejar juara, melainkan menjadi wadah mempererat silaturahmi atlet antar wilayah. Selain prestasi, aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan juga menjadi pesan utama. Ketua Panitia Syamsisar mengatakan, jika lazimnya arung jeram dilombakan di sungai berarus, kali ini di laut tenang. Sehingga teknis perlombaannya sprint. Tim pendayung tercepat pemenangnya. Olahraga ini adalah olahraga arung jeram. Arung jeram itu seharusnya memang diadakan di sungai yang berarus. Tapi bisa juga di daerah atau arus yang tidak berarus atau flat namanya dibolehkan. Ya, ini menarik karena sesuai dengan memang acara kita Mapandrisasi yang maka diadakan. Nah, biasanya juga seandainya kami ada waktu banyak juga bisa diadakan yang namanya head to head yang memutari buoy yang disiapkan oleh panitia, maka dua peserta itu memutari buoy. Nah, ini sebenarnya yang lebih asik, tapi ini perlu persiapan yang lebih banyak. Syamsisar menambahkan, selain fun rafting, pihaknya juga telah melaksanakan festival perahu naga, khusus lokal di Sungai Pagatan, Kusan Hilir. Cabang olahraga ini menjadi andalan Tanah Bumbu mendulang medali dalam setiap pekan olahraga khususnya Porprov. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 tahun 2026 berlangsung di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpur. Dipilihnya Desa Pantai Ulin, Kecamatan Simpur, sebagai lokasi TMMD ke-128 Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan telah berdasarkan survei kebutuhan dasar masyarakat dan tingkat keterisolasian wilayah, di mana sasaran utama yang dikerjakan ialah berupa peningkatan kualitas jalan serta seminisasi sepanjang 1.000 meter, serta sasaran tambahan berupa rehab rumah sebanyak 5 unit MCK,
1 unit pos kamling, 5 unit pembangunan sarana air bersih, rehab 1 musola, serta pembukaan lahan ketahanan pangan seluas 1 hektar yang merupakan salah satu program unggulan Kasat TNI. Pembukaan TMMD ke-128 yang berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan ini, Bupati Hulu Sungai Selatan Syafruddin Nur menyampaikan, melalui TMMD diharapkan bisa menjadi suatu wadah untuk menjadi kedekatan antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Karena kegiatan bukan saja mengerjakan sasaran fisik, tetapi ada pula sasaran non-fisik berupa penyuluhan yang sangat berguna untuk masyarakat, seperti wawasan kebangsaan, KB, hingga mitigasi bencana yang semuanya bertujuan untuk menumbuhkan kembali jiwa gotong royong. Yang mana tujuannya TMMD ini ya, kita juga agar ya pemerintah daerah dan juga TNI itu lebih dekat dengan masyarakat. Kita melaksanakan tugas ini semaksimal mungkin, yang mana ini juga merupakan salah satu operasi bakti TNI, Tentara Manunggal Membangun Desa. Setelah pembukaan TMMD di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan, kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial di Desa Pantai Ulin yang meliputi pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan tambahan untuk anak stunting, pembagian 100 paket sembako, serta pasar murah. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Saudara Wali Kota Ernalisa Halabi serahkan langsung bantuan Smart ke 30 mustahik di Kota Banjarbaru. Penyerahan ini sebagai bentuk upaya mentransformasi warung tradisional menjadi retail modern yang berdaya saing. Badan Amil Zakat Nasional dan pemerintah Kota Banjarbaru terus menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi produktif. Bantuan modal dan renovasi usaha melalui program Warung Zmart resmi diserahkan kepada sejumlah mustahik di wilayah Banjarbaru. Penyerahan bantuan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi. Kehadiran Lisa dalam kegiatan ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah kota dan lembaga zakat dalam mempercepat roda ekonomi di tingkat akar rumput. Alhamdulillah, silakan. Dengan adanya program Zmart ini artinya memberikan peluang usaha bagi masyarakat ya. Program ini sangat bagus dalam rangka membantu masyarakat untuk memberikan kesempatan peluang usaha bagi mereka dan untuk meningkatkan perekonomian mereka juga. Ketua Basnas Kota Banjarbaru, Hafidah, mengatakan total ada 30 mustahik yang mendapatkan bantuan ini. Tujuannya untuk menghindari utang riba dalam permodalan usaha. Para pemilik warung itu kan mereka sering kekurangan modal, terutama dalam menghindari kita yang hutang riba ya, yang nggak jelas gitu. Cara berhutangnya. Oleh karena itu lalu dari Basnas RI, udah kalau gitu kita ini kan program Zmart untuk Banjarbaru berapa? Kasih 30. Nah, tadinya mau 50, tapi 30 karena kondisi keuangan, 10 dilemparkan ke provinsi, 10-nya kota. Tapi kita juga di kota mengumpulkan juga lagi dana-dananya juga provinsi gitu. Selain bantuan fisik, para penerima manfaat juga dibekali dengan pelatihan manajemen keuangan dan strategi pemasaran. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan dan mengubah status mustahik menjadi muzaki atau pemberi zakat di masa depan. Saudara, berikut perakiraan cuaca esok Jumat 24 April 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan Rara Rahmita Nurafifa dari Stasiun Meteorologi Samsudin Nur Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya, Rara Rahmita Nur Afifah dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari, Jumat 24 April 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, angin di lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Selanjutnya untuk kondisi umum pada esok hari di Kalimantan Selatan, angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 7 hingga 16 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%.
Untuk perakiran cuaca pada pagi esok hari secara umum diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya, pada siang hingga sore hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di Kabupaten Banjar, Tapin, dan Tanah Bumbu. Sedangkan di wilayah lainnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dan kondisi ini masih berlanjut hingga dini hari. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari di perairan Kalimantan Selatan berada pada kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Kami mengimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang ditandai dengan perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat. Waspada juga terhadap potensi angin kencang, puting beliung, dan hujan es, serta menggalakkan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Ya, saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.